Assalamualaikum. Nah, di video kali ini aku pengen bahas tentang kemandulan. Nah, di sini buat kalian yang butuh informasi ini, pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini, aku pengen ngebahas tentang kemandulan. Nah, yang ngeklik video ini pasti kalian posisinya kalian sedang menginginkan anak, atau kalian sudah menikah tetapi belum punya anak, atau kalian sekarang lagi kepikiran jangan-jangan diri aku mandul, jangan-jangan, ya kan? Nah, kayak aku ya, aku adalah pejuang garis dua dan aku selalu tidak mau ngeklik video yang berbau tulisan kemandulan, ciri-ciri kemandulan atau apapun itu ya. Nah, karena kenapa? Daripada aku sedih daripada aku kepikiran, aku nggak mau cari tahu tentang kemandulan. Nah, di kesempatan video kali ini yang pengen aku bahas itu kemandulan. Nah, kemandulan itu apa ya kan? Nah, buat kalian pasti kalau misalkan dengar kata mandul, kemandulan, kalian tuh kayak yang stres, kalian kepikiran, kalian ngerasa jangan-jangan diri aku nih yang mandul. Nah, padahal kemandulan itu ya bukan yang tidak bisa punya anak ya, ngerti ya maksud aku ya. Nah, jadi kemandulan bukan berarti tidak bisa punya anak. Nah, ini perlu kalian garis bawahi dan kalian harus cari tahu kemandulan itu apa, artinya itu apa ya kan. Nah, kemandulan itu apa sih namanya, bisa diartikan gagalnya terjadi kehamilan padahal kalian suami istri sudah melakukan berhubungan secara rutin tetapi tidak ada kehamilan. Itu bisa disebut dengan kemandulan. Nah, kayak gitu, kemandulan itu intinya itu seperti itu. Dan buat kalian yang sudah menikah di atas 1 tahun ya kan, kalau misalkan kalian tidak terjadi kehamilan, itu bisa dikatakan kalian mengalami ciri-ciri kemandulan. Nah, jadi intinya kemandulan itu bukan berarti tidak bisa punya anak ya kan. Nah, kemandulan itu hanya kayak ya intinya tuh sudah melakukan berhubungan secara rutin tetapi tidak terjadi kehamilan. Nah, kalau misalkan kalian merasa diri kalian ada ciri-ciri di dalam diri kalian, terus bagaimana ya kan? Terus kalian mikir, berarti aku nggak bisa punya anak dong. Terus jangan-jangan aku gak bakalan bisa punya anak dong. Nah kan, kayak gitu kan pasti di pikiran kalian kan. Nah, padahal kemandulan itu bisa dicegah. Kemandulan itu bisa diobati ya. Nah, kalau misalkan kalian bertanya cara mencegah kemandulan itu bagaimana, yang tukang rokok mulai sekarang hindari, kurangilah, jangan hindari. Yang tukang minum alkohol kalian harus hindari, minimal kurangin. Yang kalian suka makanan-makanan kaleng, makanan-makanan tidak sehat, mulai sekarang kurangi, kalau bisa hindari ya. Terus buat kalian yang ngerasa diri kalian itu kerjanya capek, kalian harus bisa bagi waktu antara istirahat dan bekerja ya. Terus atur stres kalian, terus kalian juga harus nyempetin lah kalian itu kalau misalkan lagi ngerasa jenuh atau stres, kalian bisa jalan-jalan itu nggak harus yang mahal. Kalian pergi kemana yang berbau tentang alam, itu juga bisa disebut jalan-jalan ya kan. Jadi intinya kemandulan itu bisa dicegah dengan cara kalian merubah pola hidup kalian menjadi lebih baik. Nah, terus kalian pasti bertanya, kemandulan bisa diobati, caranya itu gimana? Nah, di sini yang perlu kalian garis bawahi ya, kemandulan itu bisa disebabkan karena ada sesuatu di dalam diri kalian. Dan kemandulan itu bukan hanya di si perempuan saja. Jadi kalau misalkan kalian pasangan suami istri terus tidak terjadi kehamilan, jangan kalian mencoba berpikir ada masalah di dalam istri kalian
atau mertua kalian kadang suka berpikir ada yang tidak bagus di dalam diri si perempuan. Padahal laki-laki dan si perempuan itu memiliki kesempatan sama. Mereka ada sesuatu di dalam tubuhnya yang bisa membuat kalian itu tidak bisa hamil atau tidak bisa terjadinya kehamilan. Nah, kalau misalkan kayak si pria, cara mengeceknya itu gampang. Kalian cukup uji lab, analisa sperma, itu udah bisa mengetahui kualitas kalian. Misal si spermanya itu bentuknya tidak sempurna, atau kualitas apa? Kualitas banyaknya itu sedikit, ya kan? Tidak banyak, sorry. Nah, terus misal dari hal bau, ya sperma yang bagus itu baunya itu seperti apa? Kalian pasti mencium ya, sperma itu baunya kayak khas banget. Kalau kayak yang pernah aku baca itu tulisannya seperti daun akasia ya. Tapi kalau misalkan sperma kalian baunya amis, baunya maaf busuk, itu ada sesuatu. Nah, kalian nggak usah takut, nggak usah kayak kepikiran. Yang harus kalian lakukan adalah diobati, kalian konsultasi, bisa diobati ya, jangan takut. Kalau misalkan jumlah sperma kalian sedikit atau jumlah sperma kalian encer, itu bisa diobati. Nah, bedanya kalau di perempuan itu masalahnya itu banyak dibanding dengan si pria. Nah, contohnya apa? Misal mensnya bermasalah, sel telurnya kecil, saluran tubuhnya tersumbat, terus kayak ada miom, ada kista. Nah, pokoknya macam-macam ya. Jadi di si perempuannya itu kemungkinan buat ada ciri-ciri kemandulan itu lebih banyak daripada si pria. Tetapi jangan salah ya, jangan salah, pokoknya masing-masing itu mempunyai 50% kemungkinan untuk dia itu tidak bisa membuahi atau tidak bisa terjadinya kehamilan. Jadi si perempuan dan si laki-lakinya itu memiliki sama kemungkinan yang bisa tidak terjadinya kehamilan. Nah, contohnya kayak aku ya. Jadi kayak aku dulu aku bermasalah di hormon. Jadi aku diterapi hormon kayak suamiku, mohon maaf, si spermanya itu bermasalah. Dia dikategorikan angel, 0% tidak ada yang jalan lincah. Nah, jadi buat kalian yang pernah nonton video tentang kayak perjalanan sperma, jadi dari berjuta-juta yang lari itu satu pemenangnya. Jadi itu butuh sperma yang cepat. Itu waktu itu benar-benar 0%. Jadi tidak ada yang jalannya cepat. Nah, jadi buat kalian mulai sekarang sih laki-lakinya kalian harus harus saling berusaha menyadari untuk terjadinya kehamilan. Jangan si perempuan aja yang berusaha ya kan. Biasanya si perempuan aja yang berusaha makan ini, makan anu, terus ke dokter. Si laki-lakinya itu tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi aku bakalan selalu bilang itu salah banget. Minimalnya kalau misalkan kalian tidak mau mengecek analisa sperma, tolong berubah menjadi hidup lebih sehat. Kalian berusaha makan makanan yang bisa membuat sperma kalian itu menjadi lincah ya, lebih sehat, terus tidurnya harus cukup. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan di sini kalian bertanya ciri-ciri kemandulan pada pria gimana? Ya, kalian lihat gaya hidup kalian seperti apa? Perokok kah? Minum alkohol kah? Ya. Terus atau kalian kerjanya capek, istirahatnya kurang, tidurnya kurang, suka begadang. Nah, terus kalian bisa dilihat, mohon maaf kalau secara ilmiah yang suka ditulis-tulis, yang sering kita baca ciri-cirinya, misal mohon maaf bulu kemaluannya itu tumbuhnya itu sedikit, atau di kepalanya botak. Nah, itu bisa dibilang ciri-ciri dari kemandulan. Cuman sekali lagi untuk si pria, ciri-ciri dari kemandulan itu bisa dilihat dari kalian mengecek analisa sperma. Nah, kalau ciri-ciri yang paling menonjol, ciri-ciri yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, jadi kalian hasrat untuk berhubungan itu kurang, itu bisa juga ciri-ciri dari kemandulan. Nah, kalau untuk si perempuannya, ciri-ciri kemandulannya itu seperti apa? Nah, yang pertama, mensnya itu bagaimana? Lancarkah? Terus durasinya itu kepanjangan atau terlalu pendek? Itu harus normal ya durasinya. Terus darahnya juga harus normal, jangan berlebih. Nah, jadi intinya ciri-ciri wanita mandul ya seperti itu, mensnya bermasalah ya. Terus sama perempuan juga punya hasrat tidak
menggebu-gebu juga sama ya. Jadi misal kalian tidurnya kurang, kerjanya capek, kalian stres. Nah, pokoknya kunci dari semuanya adalah stres ya. Kalau misalkan kalian stres, itu memicu penyakit bermacam-macam datang ke tubuh kalian. Jadi usahakan kalian harus bahagia, suami istri harus bahagia, harus kompak, terus jangan berpikiran macam-macam. Dilemanya orang pasangan suami istri yang sedang merencanakan kehamilan biasanya kayak aku nih ya, kalian tuh paling nggak bisa ada pertanyaan, udah punya anak berapa, terus kadang suka nanya kapan nih punya anak. Nah itu tuh bikin kalian stres. Nah pokoknya mulai sekarang kalian harus menghindari stres itu dengan cara mengolah emosi kalian ya, itu paling penting banget. Nah terus kalau misalkan kalian merasa diri kalian ada ciri-ciri kemandulan dari si pria, dari si perempuan, kalian itu harus legowo ya, harus legowo. Kalian harus mencoba untuk memperbaiki dengan cara hidup yang sehat. Kalian ke dokter cari tahu ya. Jadi kemandulan itu bisa diobati, bisa dicegah ya. Intinya kita berusaha ya, berusaha. Nah makanya kalau misalkan kayak, mohon maaf, ada pasangan suami istri nikah bertahun-tahun tidak punya anak, terus cerai, terus istrinya nikah lagi sama si laki-laki lain, terus terjadinya kehamilan. Nah terus coba kalian berkaca, ada sesuatu nggak di dalam diri kita, misalnya si laki-lakinya. Nah jadi makanya pentingnya kalian konsultasi ke dokter, pengecekan ya seperti itu. Karena kalau misalkan sperma kalian bermasalah, atau buah jakar kalian ada masalah, atau testis kalian bermasalah, itu bisa diobati ya, bisa diobati. Nah terus kalau misalkan kayak si perempuannya hormonnya acak-acakan, atau ada kista, ada miom, ada penyakit apapun itu, terus kalau kalian tidak diobati terus gimana ya. Kalau misalkan kalian berpikiran gini ya, nanti kalau udah waktunya hamil nanti bakalan hamil, itu udah jawaban yang udah paten. Kayak aku atau kayak si dokter juga nggak bakalan bisa nembus jawaban itu. Jadi kalau kalian udah punya pemikiran kayak gitu, jadi menurut aku mohon maaf, salah. Memang benar kalau misalkan kalau udah waktunya hamil nanti hamil, tapi coba kalian itu berusaha dulu, berusaha, berikhtiar. Jadi dalam perjalanan kalian mencari garis dua atau proses program hamil, itu tuh ada ibadah sabar yang Allah hadiahi pahala untuk kalian. Nah jadi kalian nggak usah kepikiran yang pemikiran nanti kalau udah waktunya hamil juga hamil. Nah jangan berpikir seperti itu, tapi berusahalah, berusaha semaksimal mungkin. Nah kalau misalkan kalian sudah berusaha, hati kalian itu tidak ada rasa yang aneh-aneh, beda dengan orang yang nggak berusaha. Kalau misalkan posisinya kalian belum punya anak, terus kalian belum melakukan apapun, kalian bisa ngomong nanti kalau udah waktunya juga dapet, tapi hati kalian tuh di dalam tuh kayak bertanya-tanya, kayak ngerasa gelisah. Nah karena kalian belum melakukan hal apapun. Beda kalau misalkan kalian sudah berikhtiar bermacam-macam. Jadi kalau misalkan kalian belum dikasih anak, rasa menerimanya itu lebih enak. Jadi kalian hatinya tuh lebih tenang, lebih kayak nggak kepikiran, lebih enjoy, lebih kayak ngerasa nggak bersalah. Intinya ikhtiar dulu, selebihnya kita pasrahin sama Allah ya. Yang penting kita udah berusaha, udah berikhtiar, udah berdoa, intinya seperti itu. Nah sekali lagi, kemandulan itu bukan berarti tidak bisa punya anak. Kemandulan itu bisa dicegah, kemandulan itu bisa diobati ya. Nah pokoknya seperti itu yang pengen aku sampaikan tuh, seperti itu. Jadi mulai sekarang kalian gak usah takut dengan kata-kata kemandulan ya. Sekali lagi jangan takut, karena kemandulan itu ya bisa diobati. Nah kalau misalkan emang dari salah satu kalian tidak bisa punya anak karena kan kadang ada ya udah diobati tapi gagal, itu juga bisa. Nah kalian nggak usah berpikir yang macam-macam, berarti itu Allah sudah mentakdirkan kalian salah satu orang yang
dipercaya kalian kuat menjalani hidup ini. Jalan satu-satunya kalian bisa mengadopsi anak. Nah, cuman aku tahu mengadopsi anak itu butuh kayak kayak gimana ya? Kayak harus dari hati, nggak boleh dipaksa. Nah, kayak aku dulu ya, banyak banget orang berkomentar nyari anak, ngambil anak, nah buat memancing. Cuman dari hati kecilku aku belum mau, aku nggak mau, aku masih mau berusaha semaksimal mungkin sampai aku bisa hamil. Nah, cuman kalau misalkan kalian sudah siap, sudah enak, kalian mau mengadopsi anak, itu nggak masalah. Karena itu juga pahala juga, ya. Nah, terusnya lagi di sini untuk perempuannya biasanya masalah-masalah yang mohon maaf kalau misalkan sulit terjadi kehamilan, biasanya saluran tubanya itu paling, pokoknya setahu aku, saluran tuba yang tertutup dua-duanya kemungkinan untuk hamilnya itu lebih susah. Jadi jalan satu-satunya itu dioperasi, dipotong terus disambung lagi. Nah, cuman ditakutkan kalau misalkan dipotong juga kadang ada kelainan-kelainan hamilnya itu tidak sempurna, itu bisa terjadi. Jalan satu-satunya bayi tabung. Nah, seperti itu. Nah, terus lagi buat kalian yang mohon maaf keuangannya itu sama kayak aku, dengar kata bayi tabung kalian udah stres ya kan, udah pusing, udah panik. Nah, di sini yang pengen aku sampaikan adalah berdoalah, berikhtiarlah ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau misalkan kalian sudah berikhtiar, udah berdoa, pasrah sama Allah. Jadi kita itu yang penting sudah berikhtiar, insya Allah hati kalian tenang, lebih bisa nerima. Nah, seperti itu ya. Jadi pokoknya kalian yang ngerasa kalian ada ciri-ciri kemandulan ya, kalian harus segera ke dokter untuk melakukan pengecekan, rubah gaya hidup kalian ya. Terus kalian juga harus sama-sama introspeksi diri, ada sesuatu nggak di dalam diri kalian, jangan saling menyalahkan. Jadi antara suami dan istri itu saling legowo. Jadi sama-sama pengen berikhtiar juga, si suaminya berikhtiar dengan hidup sehat, makan makanan sehat, syukur-syukur kalian mau melakukan analisa sperma, si istrinya juga harus melakukan misal USG transvaginal, terus melakukan gaya hidup sehat, diet ya. Jadi sama laki-laki dan perempuan harus diet. Jadi kalau misalkan diet itu biasanya orang gendut ya, itu kesuburannya itu terganggu ya. Jadi mensnya itu kadang bermasalah. Nah, si laki-lakinya juga biasanya kalau gendut juga spermanya itu yang dikeluarkan itu sedikit, nah, atau bentuknya itu tidak sempurna juga bisa, tetapi tidak semua ya. Jadi aku pernah menanyakan sama si dokter, apa karena aku ini gendut jadi aku susah punya anak? Si dokter jawabannya bisa atau tidaknya terjadi kehamilan bukan karena berat badan. Nah, tapi alangkah baiknya kalau misalkan kalian itu hidup sehat, diet. Nah, dietnya juga diet bukan diet yang harus kayak badan kalian harus super ideal kayak model, enggak. Tetapi intinya diet hidup sehat, kurangi makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, kayak gitu. Nah, pokoknya terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.